Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum juga mulai insyaAllah, karena menuju ke sholat asar sekitar 40 menit. Nanti kalau azan asar kita break sholat baru kembali lagi. Untuk melanjutkan insyaAllah kalau masih ada sisa materi sama tanya jawab. Untuk menutupi tadi kekurangan waktunya. Baik, kita masuk sekarang ke pasal pertama ya. Betul ya? Ya. Melanjutkan pada buku kita agar doa dikabulkan. Sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ditulis oleh Dr. Said Ali bin Wahf Al-Qahtani hafidahullah. Dan kita sudah panjang lebar sebenarnya pada kesempatan yang lalu menjelaskan tentang pendahuluan buku ini. Dan juga apa yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dari pendahuluan yang beliau tulis. Karena semua orang yang menulis buku itu wajib punya pendahuluan. Yang nanti orang kalau baca bisa faham apa sebenarnya yang dia inginkan. Semua apa yang dipaparkan setelah itu dalam bentuk tulisannya. Karena buku ini terdiri dari halamannya ratusan ya. Itu 164 lembar. Jadi pendahuluan yang kita bahas satu pertemuan yang lalu itu memberikan gambaran kepada kita apa saja yang penulis ingin sampaikan 164 lembar ke depan gitu. Baik, kita masuk ke pasal pertama. Ibu-ibu sekalian, ini berhubungan dengan masalah definisi dan macam-macam doa. Pembahasan pertama masalah definisi. Semua buku yang merupakan karya ilmiah, kalau mereka jelaskan tentang sebuah hukum atau sebuah peraturan atau syariat Allah SWT, biasanya dikasih definisi. Ibu bisa lihat misalnya kalau dalam buku fikih sholat, pasti dikasih dulu definisi sholat itu apa sih? Secara bahasa, etimologi atau terminologi secara istilah. Puasa misalnya, puasa Ramadan sering kita kerjakan, tapi kalau ibu kembali ke buku-buku ulama, pasti mereka mulai dengan definisi puasa itu apa, secara bahasa dan juga secara istilah atau etimologi dan terminologi. Semuanya begitu, haji, umrah, doa, apa saja pasti ada definisi. Karena dengan definisi ini kita jadi tahu, oh ternyata yang dimaksud itu adalah ini. Mungkin selama ini persepsi kita kelilur misalnya, atau masih kurang sehingga kita bisa sempurnakan. Baik, di sini ditulis oleh penulis, doa dari segi bahasa berarti meminta dan memohon. Dan kalau istilah bahasa berarti bisa dipakai untuk semua aktivitas kita. Ya, jadi kalau berdoa dalam bahasa Arab dari sisi bahasanya, itu adalah semua yang berbau permintaan. Ya. Seperti ucapan saya berdoa kepada Allah, saya memohonnya dengan suatu doa. Artinya saya memohon kepadanya dengan meminta dan saya mengharapkan suatu kebaikan yang ada dari sisinya. Hanya saja memang penggunaan bahasa doa itu umumnya ya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah berarti meminta darinya kebaikan dan mengharapkan kebaikan tersebut. Masuk dalamnya kebaikan, ibu-ibu sekalian, ibu minta sesuatu kebaikan, dipenuhi kebutuhannya, ya apapun yang kita butuhkan dari rezeki, panjang umur, kesehatan, itu juga ya namanya permintaan atau kebaikan. Sama juga kita minta diselamatkan dari mara bahaya. Itu juga permintaan kebaikan. Jadi ibu kalau berdoa jangan hanya sekedar minta supaya dikasih penuhi kebutuhan makan, minum dan segala macam, tapi minta juga berlindung dari segala macam mara bahaya. Itu juga kita minta kebaikan namanya. Sebagai contoh dalam bahasa Arab, da'a li fulan, dalam kurung ya, dengan menggunakan kata bantu li. Da'a li fulan. Berarti berdoa untuk si fulan, yaitu memohon kebaikan untuknya. Nah, dari definisi ini juga berarti kita boleh mendoakan orang lain. Bahkan rutinitas mendoakan orang lain, apakah orang itu sudah baik, kita minta agar dipertahankan kebaikan padanya, kayak lagi sehat, kuat, rezekinya melimpah, kita minta agar diberkahi. Atau orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, kita minta agar diberikan solusi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibu harus garis bawahi, ibu kalau mendoakan orang lain, sebenarnya keuntungan pertamanya kembali kepada kita. Misal contoh ada temannya ibu sehat nih, kaya raya. Lalu saya katakan, bu doakan juga dia. Bukan ibu berpikir untuk apa saya doakan Ustaz. Toh dia sudah kaya, dia sudah sehat.
Kenapa saya nggak doakan orang yang sakit saja atau orang yang miskin saja? Maka jawabannya harusnya semua bisa didoakan. Orang yang baik atau orang yang buruk. Maksudnya orang dalam kesulitan ya. Karena dalam sebuah hadis nanti akan dipaparkan juga panjang lebar dalil setelah ini. Adalah sabda Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya muslim yang lain. Kecuali di atas kepalanya, malaikat mengatakan, wala kamithluhu wala kamithlu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau ibu bilang, ya Allah tambahkan keberkahan rezeki buat suami. Suami doakan istrinya, teman untuk temannya. Atau ada orang yang memang kita tiba-tiba tahu dia punya perusahaan maju. Kemudian kita lagi berkunjung atau datang ke sana, kita mengatakan semoga Allah berkahi. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita. Karena malaikat di atas kepala kita mengatakan engkau akan dapat yang sama, engkau akan dapat yang sama. Nah berarti dari sini hati-hati ibu ya. Kalau ibu misalnya malah bilang semoga dia celaka, ya, semoga dia bangkrut. Nah itu berarti seperti kita sedang mendoakan diri kita. Ulama mengatakan kalau orang yang berdoa ini bukan orang yang dizalimi, maka doanya itu kembali kepada dia. Misalnya kita cuma hasad saja, iri sama tetangga, iri sama orang. Kita minta supaya dia malah dapat kecelakaan, maka itu kembali kepada diri orang yang mendoakan. Tapi kalau orang ini sedang terzalimi, betul, dia punya hak. Satu celah saja. Dan orang yang terzalimi, muslim atau kafir, diijabah doanya. Makanya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hai Mu'adz, hati-hati kamu dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara dia sama Allah hijab. Tidak ada pembatas. Ya. Jadi jangan pernah sentuh hak orang lain, jangan pernah tidak memberikan hak orang lain karena doanya mustajab walaupun dia orang kafir. Contoh ibu punya perusahaan, ibu punya pegawai orang non muslim. Gak boleh ibu bilang misalnya, sudahlah dia kan non muslim, gak usah saya kasih gajinya. Tuh dia orang kafir misalnya, gak boleh. Ya. Dia kalau dia berdoa ibu kehancuran, maka ibu akan dapat itu. Satu-satunya doa orang kafir yang masih diijabah, kata ulama adalah dia kalau terzalimi. Ya. Ada sebagian ulama menambahkan doa kedua untuk orang kafir diterima kalau dia minta hidayah. Kayak misalnya dia bilang, ya Allah tunjukkan saya yang terbaik misalnya. Orang Nasrani, maka itu Allah ijabah juga. Tapi selain daripada dua ini, nggak ada doa orang kafir diijabah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW lagi jalan sama Aisyah berdua, lalu ada orang Yahudi lewat lalu mengatakan, Assalamu alaikum. Kan kita harusnya ucap assalam ya. Dia ganti lamnya jadi alif. Jadi assam. Assam itu artinya kematian. Orang Yahudi ini pikir Nabi gak dengar gitu. Dia mengatakan assalamualaikum. Nabi bilang waalaikum. Artinya dan untuk kalian kan itu. Kan kalau ibu bilang assalamualaikum warahmatullah. Kan yang jawab bilang waalaikum kan. Maksudnya dan untuk kalian juga. Nah Nabi bilang waalaikum. Kalau sama orang kafir ibu cuma bilang waalaikum. Ya. Maka Aisyah marah lalu mengatakannya Rasulullah. Sambil dia marahin Yahudi itu mengatakan semoga kematian untuk kalian. Kata Nabi SAW, tenang hai Aisyah. Tenang. Dia Aisyah mengatakan, ya Rasulullah apa anda tidak dengar apa yang mereka bilang? Nabi SAW bilang, saya dengar. Apa kau tidak dengar jawabanku? Dia bilang kematian buat kalian. Saya juga bilang untuk kalian kan selesai. Ya. Lalu Nabi bilang apa? Ingatlah doa kita orang muslim. Kepada mereka diterima sama Allah. Bisa kita sekarang doain supaya Allah binasakan pasukan Yahudi yang membantai umat Islam. Itu diterima sama Allah. Cuma kalau belum terlihat berarti akan ada proses. Allah akan kasih gitu. Kemudian doa mereka untuk kita nggak diterima. Misalnya orang kafir bilang hancurkan umat Islam, itu tidak akan terjadi. Nah seperti itulah. Ini definisinya ya. Jadi kita di sini dari definisi juga bisa ambil pelajaran untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Daripada ibu marah-marah saja, selalu cari kesalahan orang, doakan. Ya, supaya dapat hidayah. Karena doa adalah ibadah. Kita doakan. Saya pernah kasih contoh di pertemuan kita yang lalu, kalau ibu sedang misalnya menghadapi ada orang jahat nih, dia utang gak bayar. Kita punya dua opsi. Opsi pertama, ibu rasa ibu terzalimi, oh ya Allah hancurkan dia. Butakan matanya, pincangkan kakinya, misal contoh gitu. Karena dia jengkel, gitu kan. Oke, Allah ijabah karena ibu kan terzalimi, ibu punya hak ya. Tapi ingat, hanya sebatas itu. Itu cuma balas dendam namanya. Oke, Allah butain matanya. Habis itu ibu gak dapat apa-apa. Tapi kalau ibu bilang, ya Allah kasih dia hidayah. Berikan dia petunjuk.
gerakkan hatinya supaya dia mau bayar utangnya, mudahkan dia membayar. Lalu Allah kasih dia hidayah, dia bayar. Lalu dia orang baik, setelah itu mungkin dia dengar nasihat di pengajian, mungkin dia dinasihati oleh seseorang, misalnya dia dapat hidayah. Semenjak itu sampai kapanpun dia meninggal, ibu dapat pahala dia. Karena ibu terlibat dalam mendoakan kebaikan. Nah yang kedua ini yang positif, gitu kan? Karena semua orang bu pasti akan pernah ditipu orang. Ya, ini sering saya sampaikan. Kalau ada di sini ibu-ibu yang tidak pernah ditipu sama orang, coba mana angkat tangan bisa? Terus ceritakan saya 30 tahun, 40 tahun, 50 hidup tidak pernah ditipu orang. Ya. Ada di antara kita tidak pernah digunjing, difitnah, diganggu orang. Semua orang laluin itu. Disitulah dibutuhkan kesabaran gitu kan. Ada pahalanya sendiri. Maka kita tinggal berdoa kebaikan. Supaya Allah keluarkan kita dari masalah itu. Supaya Allah berhentikan orang tersebut dan berikan hidayah dari kejahatan dia. Selanjutnya, di bawahnya ada lagi bahasa Arab dalam kurung situ ya. Da'a ala fulan. Nah perhatikan yang pertamanya pakai lam. Da'a li fulan, doakan kebaikan untuk orang. Di kedua da'a ala fulan. Dengan menggunakan kata bantu ala. Berarti berdoa atas si fulan. Yakni memohon agar keburukan ditimpakan atasnya. Jadi sudah kita rincikan ya. Seperti mendoakan kehancuran untuk pasukan musuh boleh. Mendoakan orang lain yang sedang zalimi kita boleh. Tapi opsinya adalah ibu doakan kehancuran atau ibu doakan hidayah. Nah kami selalu sarankan doakan hidayah supaya dapat hidayah, gitu ya. Abu Hurairah, ibu pernah dengar nama Abu Hurairah ya, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Itu dia masuk Islam bu, ibunya masih dalam keadaan kafir. Tiap hari caci maki dia, caci maki Allah, caci maki Rasulullah SAW, caci maki Al-Quran, semua salah di mata ibunya. Tapi karena dia tahu sebagai seorang Muslim dia nggak boleh bantai ibunya, tetap harus bakti. Dia diam saja. Cuma dia sering doakan kebaikan buat ibunya. Satu waktu pun dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya supaya dapat hidayah. Dia akan bilang, ya Rasulullah, ibu saya ini ganggu Islam, caci maki, doakan aja kematian buat dia. Ya Allah, ya Rasulullah doakan kebaikan. Lalu Nabi SAW doakan, ya Allah berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah. Pas Abu Hurairah pulang ke rumah, subhanallah, belum masuk rumah, depan pintu ibunya mengatakan, wahai Abu Hurairah, jangan kau buka pintu kecuali kau sudah dengar syahadatku. Lalu masuk Islam, ibunya, gitu kan? Jadi siapapun yang jahat sama kita, bukan mustahil, dia juga manusia seperti kita, bisa berubah dari buruk menjadi baik. Inilah fungsi kita belajar doa Bapak Ibu sekalian. Kita kalau belajar seperti ini, itu sebuah teori ilmiah yang harus diterapkan. Supaya kita jadi faham, doa itu bukan hanya sekedar minta kebaikan aja buat kita. Minta kebaikan buat orang lain. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita juga. Saya sering kali bu, kalau punya pengalaman, kalau di Saudi ya, Saudi itu kayak biasa banget mereka itu. Contoh misalnya saya ketemu sama satu orang nih. Saya jalan sama teman, ketemu sama satu orang di satu acara, kami pernah diundang, orang itu nggak kenal saya, tapi dikenalkan oleh teman saya, ini Khalid Basalamah dari Indonesia. Oh iya, dia dia dai di sana gini. Oh bahasa pertama dia apa? Semoga Allah berkahi dakwah kamu, semoga Allah gini. Orang ini nggak kenal saya nih. Oh dia juga punya travel ya, semoga Allah berkahi, didoain. Saya pun melihat pada saat dia dikenalkan sama teman saya, ini si fulan, dia punya perusahaan ini, perusahaan itu. Saya juga mengatakan, semoga Allah berkahi, semoga bertambah. Padahal dia sudah sukses. Tapi kita doakan, tujuannya supaya kita juga tetap dapat, gitu kan. Jadi sering berbagi. Jadi bukan hanya makanan, bukan cuma minuman, bukan cuma harta yang kita berbagi. Doa pun kita berbagi, gitu kan. Terutama dengan orang-orang terdekat sama kita. Ya. Walaupun orang itu dalam kondisi menyusahkan kita, doakan supaya dapat hidayah. Misal ada seorang ibu diuji sama Allah, anaknya nakal sekali. Suka buat masalah buat ibunya, gitu kan. Bagaimana caranya? Doakan. Doa itu bisa masuk ke dalam hati manusia. Bisa menembus benteng musuh. Bisa mengangkat penyakit tanpa operasi pun. Doa itu luar biasa. Ada terjadi satu orang anak muda di Saudi, kisah nyata bu. Matanya buta, bukan buta sih, rabun. Tapi udah nggak bisa lihat, tipis sekali. Kacamatanya pun tebal sekali. Lagi jalan tawaf sama sa'i dibawa sama teman-temannya anak-anak muda. Waktu itu sampai tempat sa'i, tiba-tiba dia terfikir dia pengen minum zam-zam. Dia bilang sama temannya, tolong ambilin zam-zam buat saya. Diambil, dia menghadap kiblat. Kemudian dia berdoa sama Allah sambil dia buka kacamatanya. Lalu dia berdoa, dia tutup mata, terus habis berdoa supaya Allah sembuhin mata dia. Dengan penuh keyakinan diambil air tersebut, diusap di matanya sama dia, sisa airnya. Sebelum dia buka matanya, dia sudah langsung pakai kacamatanya yang biasa dia pakai. Kok jadi buram, lebih buram dari yang sebelumnya. Begitu dia buka, matanya terang. Sampai dia berteriak takbir di tempat saya. Allahu Akbar, Allah sembuhin mata saya.
Secara medis sudah nggak bisa. Tapi kalau sama Allah beda. Kalau sudah sama doa, selama ingin ingat di materi pertemuan pertama kita saya titik beratkan, selama ibu tidak berdoa sesuatu yang haram, atau ibu berdoa minta mengubah sunnatullah, sistem yang Allah buat, Allah kabulkan. Contoh misalnya ibu minta uang supaya berjudi, itu Allah nggak kabulkan. Atau ibu berdoa, ya Allah saya tidak suka malam, ganti aja jadi siang, nggak usah ada malam. Atau saya tidak suka laki-laki, hilangkan laki-laki semua. Ini bentrok sama sunnatullah kan. Sistem Allah nggak bisa. Harus ada malam, ada siang. Harus ada laki-laki, ada perempuan gitu kan. Itu nggak mungkin. Nah kalau ibu tidak berdoa, dua hal ini diterima sama Allah sementara. Itu poin juga perlu digarisbawahi. Kata beliau, jadi doa, kita kembali ke buku kita ya. Jadi doa berarti permohonan hamba kepada Robnya dengan cara memohon dan meminta. Bisa pula berarti mensucikan, memuji, dan makna yang sejenis dengan keduanya. Doa adalah bagian daripada zikir, dan zikir sendiri ada 3 macam. Baik, sampai sini dulu kita jelaskan lagi. Doa adalah permohonan dan dia ibadah, Bu ya. Ingat, saya ulangi lagi di pertemuan pertama juga kita pernah ulangi nih. Ibu kalau mau nulis tulis, ini penting pesannya ya. Yaitu berdoa meminta dipertahankan nikmat yang sedang ada lebih afdal. Doa agar nikmat ya, minta dipertahankan lebih afdal daripada masalah sedang terjadi lalu minta solusi. Itu lebih afdal. Saya ulangi lagi, doa meminta dipertahankan kebaikan lebih afdal daripada berdoa minta diberikan solusi pada saat masalah terjadi. Jadi kayak misalnya ibu sekarang lagi sehat nih, Masya Allah, Alhamdulillah sehat. Gak ada masalah dalam rumah tangga, gak ada masalah dalam pekerjaan, semuanya terpenuhi. Ibu berdoa, ya Allah pertahankan, berkahi. Itu lebih besar pahalanya. Dibandingkan ibu lagi ada masalah, baru ibu bilang, ya Allah berikan saya solusinya. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ada kan orang kadang-kadang kayak bilang berdoa Bu ya, mau doa apa ya? Gitu loh. Kan semua sudah ada. Ada pasangan, ada anak, ada makanan, ada kekayaan, ada rumah. Ya justru itu minta pertahankan. Supaya Allah pertahankan. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti ada masalah baru minta solusinya. Dan dalam sebuah hadis yang lain juga sudah kita ingatkan pertemuan yang saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, kenali Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang. Lagi lapang, dia akan mengenali kalian pada saat kalian sedang sulit. Jadi kalau kalian ditanya, mau nggak Bu, ibu lagi sakit, minta kesembuhan, ibu lagi bangkrut, minta supaya dikembalikan kekayaannya, atau lagi ribut supaya bahagia kembali. Tentu orang semuanya mau. Caranya gimana? Justru pada saat kita lagi lapang berdoa. Ya. Lagi enak-enak sama suami, sama anak-anak, gak ada masalah. Ya Allah berkahi, ya Allah pertahankan. Itu lebih baik daripada nanti ada masalah baru berdoa. Walaupun dua-duanya bisa ya. Itu kalau kita lagi sakit, kita minta supaya disembuhkan boleh. Tapi ini penting sekali. Jadi saya ulangi, berdoa dalam kondisi, dalam meminta dipertahankan nikmat lebih afdal daripada meminta ya solusi pada saat permasalahan sedang jadi. Walaupun dua-duanya boleh gitu. Selanjutnya ada juga tambahan di sini, beliau mengatakan doa adalah bagian daripada zikir. Nah ini banyak orang berpikir zikir itu hanya menyebut nama Allah, saya misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah gitu ya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Doa zikir itu lebih luas Bu. Zikir dibagi oleh ulama, yang paling pertama adalah zikir umum. Semua yang bisa membuat ibu ngingat Allah, zikir namanya. Ya. Apapun itu, misalnya ibu lagi keluar ke satu tempat kayak kita alim tadi sini. Walaupun ibu tidak menyebutkan dengan lisannya subhanallah, ibu sekarang sedang berzikir. Kenapa? Karena menuju ke ibadah. Berarti kan ibu sedang mengingat Allah, kan gitu. Kalau ibu tidak ingat Allah, nggak mungkin ibu mau duduk di sini. Ibu pasti mau duduk di tempat lain misalnya kan gitu. Itu secara umum. Ibu lagi silaturahim keluarga, ibu lagi mau jenguk orang sakit. Apa saja kita kerjakan itu berarti selama dia pada jalan kebaikan namanya berzikir juga. Itu zikir secara umum. Zikir secara khusus dibagi oleh para ulama, ada zikir ya dalam bentuk doa, nanti kita bahas sebentar ya. Ada juga zikir yang menyebutkan dengan lisan. Baca Al-Quran juga masuk dalamnya berzikir. Ya. Jadi semua itu masuk dalam bab zikir yang merupakan ibadah yang luar biasa gitu ya. Beliau jelaskan sini zikir sendiri ada 3 macam. Yang pertama, mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah dan makna-makna yang dikandung olehnya.
dan memuji, mengesahkan Allah dengannya, serta mensucikannya, n-nya besar kata ganti Allah ya, dari segala yang tidak patut baginya. Itu zikir ya. Dan zikir ini terbagi lagi menjadi dua macam kata beliau. Ungkapan yang pertama, ungkapan puji-pujian dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut namanya dan sifat-sifatnya ya. Dan bagian inilah yang disebutkan dalam beberapa hadis seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah maha besar. Yang kedua, memberitakan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti Anda mengatakan Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia lebih suka dengan taubat hambanya daripada orang yang menemui tunggangannya, kendaraannya yang hilang. Dia mendengar suara hamba-hambanya. Dia melihat aktivitas mereka. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, dan Allah lebih menyayangi mereka dari kasih sayang kedua orang tua mereka terhadap mereka. Ini juga dianggap bagian daripada zikir. Ya, jadi saya ulangi lagi di poin ini, ibu sekalian, beliau mengatakan zikir yang pertama adalah zikir dengan memuji-muji Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang pertama yang umum kita kerjakan, kayak kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah. Yang kedua adalah ibu ingatkan dirinya dan orang lain. Misalnya ibu bilang, ada orang sakit nih, sabar ya, Allah itu akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang sabar gitu ya. Atau ada orang diberikan nikmat, bersyukur, karena Allah itu akan memberikan tambahan orang bersyukur. Itu juga ibu lagi berzikir namanya, karena ibu mengingatkan orang ya. Seperti diantaranya pengajian kita seperti ini. Di sini satu-satu saya ingin tanggapi ya, poin nomor 2-nya. Memberitahukan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti Anda mengatakan Allah Maha Agung ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Ini namanya kita mengingatkan diri kita dan orang lain tentang sifat-sifat Allah. Kemudian D-nya kata ganti Allah besar. Sebenarnya kan dalam bahasa Indonesia setelah koma bu nggak boleh huruf besar ya. Kecuali titik. Kalau titik baru huruf pertamanya huruf besar. Tapi di sini lihat setelah koma D-nya, dianya D besar. Karena ini kata ganti Allah. Ya. Dia lebih suka dengan tobat hambanya daripada orang yang menemukan tunggangannya atau kendaraan hilang. Sudah tahu ini bu ya? Sudah tahu belum? Ya? Saya perlu jelaskan? Iya, jadi ada hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, Allah itu sangat senang, gembira dengan taubat hambanya. Lebih senang dan lebih gembira, ini berarti Allah punya sifat itu ya. Daripada seseorang di antara kalian yang membawa semua yang dia miliki di atas tunggangannya, itu di atas unta ya. Lalu dia jalan di padang pasir, di tunggangan itu semua ada, makanannya, minumannya, pakainya, semua harta di situ. Dia nggak punya apa-apa lagi kecuali dia, unta itu sama barang yang ada di tunggangannya. Kemudian dia tidur kata Nabi Muhammad SAW di bawah sebuah pohon di padang pasir. Begitu dia bangun, untanya dan seluruh makanannya bekalnya hilang di padang pasir yang tidak bertuan. Nggak ada orang. Lalu dia keliling-keliling mencari, sudah capek, udah letih, dia udah putus asa. Dia bilang, saya kembali ke pohon tadi, saya tidur saja. Mudah-mudahan saya mati gak bangun lagi. Karena di padang pasir gak ada orang, gak ada kehidupan. Banyak binatang berbisa gitu kan. Bekalnya semua hilang. Terus dia tertidur kata Nabi SAW. Kemudian dia terbangun. Waktu dia bangun, dia kaget melihat unta sama bekal di depan matanya. Nah bagaimana gembiranya orang itu? Allah lebih gembira daripada orang itu. Itu makna potongan ini. Ini potongan dari hadis ya. Makanya tadi saya tanya, perlu saya jelasin gak? Cuma 2 orang yang ngangguk-ngangguk ya. Kayaknya yang lain sudah pada paham. Udah tahu belum tadi itu? Belum. Iya, jangan diam kalau ditanya. Ya. Karena saya akan berlalu terus kalau sudah tahu gitu kan. Jadi ini maksudnya ini potongan hadis ibu ya. Jadi Allah punya sifat sangat senang. Allah itu gembira kalau ibu buat salah ibu minta maaf. Itu Allah sangat senang. Kalau manusia beda. Manusia kita kadang-kadang kalau dia jengkel banget biar kita minta maaf. Mungkin dia belum tentu memaafin. Kalau Allah tidak. Justru selama ibu mau taubat, ibu mau kembali kepada Allah. Allah sangat gembira dan menerima taubat hambanya. Selanjutnya koma lagi, dia lagi. D-nya besar kata ganti Allah. Dia mendengar suara hamba-hambanya. Saya ada temannya ibu ngeluh, saya sudah berdoa tapi nggak tahu diterima nggak ya. Ibu bilang, Allah itu mendengar suara-suara hambanya. Karena salah satu sifat Allah adalah As-Sami', Maha mendengar, kan gitu. Kemudian selanjutnya koma lagi, dia-nya besar kan. Dia melihat aktivitas mereka. Karena Allah itu Al-Basir, Maha melihat.
Ibu harus faham apapun ibu kerjakan baik atau buruk Allah tahu. Jangan pura-pura nggak tahu masalah ini. Mau ibu sendirian di kamar hotel tetap Allah tahu semuanya. Ibu sendirian, ibu terima telepon orang tidak ada yang lihat manusia Allah tahu. Ya. Ini